Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai kesulitan dalam menghadapi kejenuhan anak di dalam kelas. Yang mana sebagai seorang pengajar, terkadang kita sering menjumpai anak-anak didik kita yang terlihat lesu, bahkan tidak konsentrasi dalam belajar, sehingga dampak yang paling buruk ialah anak-anak lebih terlihat asik mengobrol dengan temannya atau main sesuka hatinya sendiri. Mungkin sebagai pengajar kita juga pernah mengalami hal yang serupa, apalagi bagi pengajar pemula yang terkadang bingung harus berbuat apa. Terus apa langkah kita selanjutnya apabila kita menjumpai anak didik kita terlihat bosan dan malas belajar? Nah, ini ada beberapa metode yang mudah-mudahan ini bisa membantu dan juga bisa sebagai motivasi bagi saya sendiri. Nah, agar anak tidak jenuh di dalam kelas, yaitu yang pertama, yaitu kita gunakan metode belajar sambil bermain. Nah, mungkin kita terlalu banyak memberikan materi pelajaran yang terlalu serius. Untuk yang satu ini, mungkin semua pendidik anak usia dini pasti tahu menggunakan metode belajar sambil bermain. Yang mana salah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, misalnya mengajarkan penjumlahan. Nah, kalau kita mengajarkan penjumlahan di taman kanak-kanak, yaitu contoh. Mungkin kita bingung ya, gimana ya metode belajar sambil bermain. Nah, di dalam kelas biasanya kalau di taman kanak-kanak itu banyak alat-alat peraga, dan mungkin kita tidak menggunakan alat peraga, mungkin karena jenuh ya. Kita gunakan contoh, ada jendela. Nah, jendela itu bisa kita jadikan media untuk pembelajaran bagi anak TK. Contoh, kita membimbing atau menanyakan kepada anak-anak, ada berapa jendela kita? Nah, nanti anak-anak itu dengan semangat mereka menghitung jendelanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu salah satu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua yaitu ubah posisi duduk atau posisi tempat duduk anak. Nah, kalau posisi duduk anak, kalau sifatnya hanya monoton, di situ aja tidak ada pindah-pindah, itu salah satu membuat anak jenuh, bosan, lesu. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus kreatif, jangan malas untuk selalu mengganti posisi duduk anak, yang mana biasanya posisi tempat duduk anak itu hanya disusun berderet-deret kemudian menghadap ke papan tulis. Nah, untuk agar anak tidak bosan, kita rubah posisi duduknya, entah sistemnya berkelompok atau sistemnya berhadapan, atau kita gunakan duduk di bawah lesehan menggunakan karpet. Itu salah satu metode untuk mengubah posisi duduk anak. Kemudian yang ketiga yaitu adakan kegiatan outdoor atau kegiatan di luar kelas. Nah, yang mana di dalam kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak ini ada berbagai macam tema sesuai dengan kurikulumnya. Ada tema tanaman, kemudian lingkunganku, kemudian tema binatang. Nah, di lingkungan sekolah itu tentu banyak jenis-jenis tanaman atau binatang-binatang. Itu bisa kita ajak anak untuk mengadakan kegiatan di luar kelas. Itu dia, kita mengenalkan contoh di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah ini kan ada mungkin yang menanam
sayuran, ada yang menanam jagung, terung, cabai. Itu bisa kita ajak anak ke sana untuk mengenalkan bagaimana proses menanam dan juga bagaimana proses pemeliharaan dari tanaman tersebut. Itu kegiatan di luar kelas. Itu juga yang ketiga, yaitu adakan kegiatan outdoor. Yang kemudian yang keempat, belajar sambil bernyanyi. Nah, kegiatan bernyanyi memang sangat diminati oleh anak. Sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya kita mengajak anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Lagu biasanya berfungsi ganda, yaitu bisa membangkitkan mood anak. Yang kedua, sebagai reminder. Yang mana reminder ini, yang dimaksud dengan reminder ialah agar anak-anak lebih mudah dalam menyerap materi atau ilmu yang akan kita berikan, dan agar anak-anak mudah mengingat materi pelajaran yang telah kita berikan. Itu dialah salah satunya. Kemudian yang kelima, belajar sambil mendongeng. Ya, mendongeng tidak hanya berfungsi sebagai peningkat kecerdasan, imajinasi anak, namun dengan mendongeng ternyata kita juga bisa memberikan suatu materi pelajaran. Contoh, kita mendongeng tentang bebek yang baik hati. Itu satu. Kemudian mendongeng dengan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah teladan Nabi, kisah-kisah teladan Rasul. Itu juga salah satu membangkitkan minat anak dalam belajar. Jadi dengan kita memberikan materi tentang kisah teladan, kemudian kisah-kisah yang sifatnya positif, ya, itu salah satunya nanti anak-anak akan bisa menangkap dan akan bisa mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu dia yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu belajar sambil menari atau bergerak. Nah, contoh kalau di dalam TK itu banyak belajar di kegiatan morning time, ya, di dalam berbaris itu mereka juga diajarkan belajar bergerak. Contoh, kaki kanan kaki kiri berjalan di tempat, geser kanan geser kiri gelengkan kepala, ayun tangan direntangkan putar pergelangan, goyang kanan goyang kiri ayo tepuk tangan. Nah, itu melatih imajinasi, daya ingat anak, kemudian juga anak juga melatih dari fisik motorik anak. Itu dia belajar sambil bermain. Kemudian yang ketujuh yaitu menggambar atau mewarnai sambil belajar. Nah, mewarnai sambil belajar ini salah satunya kita berikan contoh anak mewarnai huruf dengan kopian yang telah diberikan oleh pendidiknya atau diberikan oleh gurunya. Jadi anak-anak bisa kita berikan kegiatan tersebut dengan mewarnai, contohnya mewarnai huruf A atau mewarnai huruf B atau mewarnai angka. Itu juga salah satu untuk memberikan daya ingat. Oh iya ya, ini ternyata huruf A seperti ini. Terus dia juga kita ajarkan untuk pengenalan warnanya. Itu dia kalau belajar menggambar atau mewarnai sambil menggambar. Kemudian yang kedelapan yaitu menghafal kata sambil bertepuk tangan. Nah, dengan bertepuk tangan kita tidak hanya bisa meningkatkan kecerdasan motorik, kemudian namun juga bisa mentransfer ilmu. Misalnya dengan mengajak anak-anak menyebutkan
kata-kata. Nah, jadi dengan menyebutkan kata-kata ini, kita mengajaknya sambil bertepuk tangan. Contoh, tepuk matahari, matahari. Wow, silau men. Nah, itu salah satunya melatih anak untuk belajar mengingat kata-kata. Kemudian yang ke-9, ya, yang ke-9 yaitu waktu bebas atau free time. Kalau di sini free time ya, waktu bebas. Yang mana waktu bebas ini bisa kita adakan kegiatannya di dalam kelas dan juga di luar kelas. Kalau di dalam kelas ya, kita berikan anak kesempatan untuk bermain balok, kemudian untuk bermain drama, dan juga kalau memang ada banyak alat-alat peraga yang bisa kita gunakan untuk bermain di dalam kelas, itu silakan. Kemudian di luar kelas, kalau memang kegiatannya itu ada banyak jenis-jenis permainan mobilernya untuk menunjang agar anak bisa melatih motorik dia, itu silakan. Jadi jangan menghambat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang ke-10, mengatasi masalah kita sendiri, ya, masalah dari pendidik tersebut. Nah, seorang pendidik harus bisa mengetahui karakter-karakter anaknya. Harus bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan anaknya. Jadi di situ, jika kita sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan anak tersebut, maka insya Allah dengan sangat mudah kita akan bisa mentransfer ilmu kita. Dan anak pun tidak jenuh dan mereka pun bisa menerima kegiatan-kegiatan yang kita berikan. Nah, jadi kita tidak memaksakan anak harus bisa ini, anak harus bisa ini, harus bisa ini. Kenapa? Karena setiap anak memiliki karakter, keinginan, kemauan, kehebatan, kepandaian yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui tersebut. Kemudian memang harus, bagi kita seorang pendidik, memang harus banyak berlatih dan sabar dalam mendidik. Tidak ada salahnya kita terus belajar agar kita bisa menciptakan generasi-generasi yang berilmu pengetahuan, beriman, berakhlak, dan bermoral. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman. Ya, kalau memang ini baik rasanya, silakan diambil manfaatnya. Kalau memang ini tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap makhluk Allah yang tetap dilindunginya. Amin amin ya rabbal alamin.